Penertiban pedagang kaki lima di Deli Serdang, Sumatera Utara berakhir ricuh. Penertiban dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah dengan pedagang kaki lima yang memakan badan jalan. Sebelumnya ratusan warga desa Bandar Khalifah, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara mendatangi kantor camat. Warga memprotes semakin menjamurnya pedagang kaki lima di Pasar Gambir yang memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan. 7 tahun 2015 sudah 7 bulan. Mengetahui kedatangan petugas, para pedagang pun panik dan langsung mengamankan barang dagangannya. Aksi tarik-menarik pun tak terhindarkan. Pedagang yang tak terima barangnya diamankan pun berusaha merebutnya dari petugas. Saya bersyukur atas dukungan masyarakat. Namun kami juga punya kendala, kami juga punya batasan. Tadi disampaikan Ibu Katrina, ini pasar pagi. Terima kasih gagasannya. Kita akan mainkan di pagi hari. Terima kasih Pak Camat, terima kasih. Ya. Sebelumnya warga sudah berulang kali memprotes PKL itu. Sementara itu Camat mengaku permasalahan ini takkan selesai jika masyarakat tidak mendukung programnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di bantaran rel kereta api di kawasan Cakung, Jakarta dan mengakibatkan 10 rumah dari 2 RT ludes terbakar. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di bantaran rel kereta api antara stasiun Klender dan stasiun Buaran. Api dengan cepat membakar permukiman warga yang sebagian besar merupakan bangunan semi permanen. Sejumlah petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung memadamkan api. Akibat peristiwa ini 10 rumah warga terbakar dan diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan menurunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seorang warga mengalami sesak nafas akibat asap. Dan untuk yang terbakar itu 2 RT, sekitar 10 KK dan 10 rumah. Itu rumah-rumah yang di pinggir kereta. Pasca kebakaran, warga terpaksa tinggal di pengungsian sementara. Sambil mengais sisa barang berharga yang masih bisa dipakai, warga berharap bantuan dari pemerintah. Meski warga sudah mendapat bantuan berupa makanan dan perlengkapan mandi, namun mereka juga membutuhkan bantuan lainnya seperti perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, salah satu ruangan di lantai 5 rumah sakit di Pematang Siantar, Sumatera Utara terbakar. Puluhan pasien panik dan histeris saat dievakuasi. Inilah kepanikan yang terjadi di Rumah Sakit Vita Insani di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Senin siang saat sebuah box listrik di salah satu ruangan di lantai 5 tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api. Puluhan pasien pun terpaksa dievakuasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sejumlah pasien tampak menangis histeris saat dievakuasi ke lantai 1. Bahkan akibat trauma, beberapa pasien menolak dibawa masuk kembali ke ruangan. Namun, pihak rumah sakit tetap membawa pasien masuk ke dalam karena situasi sudah terkendali. Selesai kok, udah selesai. Biarpun nanti lah itu. Sejumlah petugas damkar memastikan tidak ada lagi api di lantai 5 rumah sakit swasta tersebut 30 menit setelah kejadian. Sementara sebagian pasien memilih pulang karena masih trauma. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus di Polewali Bandar, Sulawesi Barat hangus terbakar. Diduga korsleting listrik pada mesin menyebabkan kebakaran. Api juga menyambar jerigen yang berisi BBM.
Kebakaran satu unit mobil minibus yang terjadi di pencucian mobil, Kelurahan Lantora, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, hangus terbakar. Terlihat api melahap seluruh bodi mobil dan membuat panik warga yang berada di lokasi tersebut. Kobaran api cepat membesar lantaran terdapat jerigen 25 liter berisi BBM jenis Pertalite yang disimpan di atas mobil. Kebakaran diduga adanya konsleting listrik pada mesin mobil usai baru saja selesai dicuci. Aparat kepolisian yang tiba langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi, serta menyita barang bukti jerigen BBM yang telah hangus terbakar. Sopir mobil minibus mengalami luka bakar pada bagian tangan dan terpaksa dilarikan ke puskesmas terdekat. Atas nama Suhul 30 tahun, bahwa mobil dalam keadaan menyala dan tangki bensin dalam keadaan terbuka. Dalam terbuka gitu. Ya, waktu itu ya paling bensin saja. Gitu ya. Begitu. Kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian untuk mengetahui pasti penyebabnya. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzai Zainal, iNews melaporkan. Kapal yang menggandeng tongkang muatan batu bara terbakar di perairan ambang luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seluruh kru dan ABK dapat diselamatkan. Kapal tugboat Python yang menggandeng tongkang muatan batu bara terbakar di perairan ambang luar Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Bantuan pemadaman dari dua kapal tugboat lainnya yang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Diketahui kapal tugboat Python yang terbakar tengah menggandeng tongkang bermuatan batu bara tujuan Indramayu, Jawa Barat. Penyebab terbakarnya tugboat Python masih dalam penyelidikan tim Lab 4 bersama Subdit Gakumpol Air Polda Sumatera Selatan. Jadi tadi sudah kita laksanakan evakuasi dibantu dengan kapal TB Karya Pasifik dan kapal TB Legundi. Dalam kejadian ini alhamdulillah tidak terjadi atau tidak ada korban. Jadi para awaknya sudah berhasil kita evakuasi. Nah, untuk penyebabnya sampai saat ini kita masih melaksanakan penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh anak buah kapal tugboat Python berhasil diselamatkan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kepala Operasi Damai Kertens memastikan kondisi pilot Susi Air hingga saat ini dalam keadaan sehat. Sementara itu, ancaman pembunuhan pilot Susi Air yang disandra KKB hingga saat ini hanyalah ancaman dari kelompok lain yang bukan bagian dari kelompok Egyanus Kogoya. Ancaman pembunuhan pilot Susi Air yang disandra KKB bukan datang dari kelompok Egyanus Kogoya. Saat ini menurut Kepala Operasi Damai Kertens, Kombes Pol Faisal Ramadhani, ada beberapa kelompok yang dimungkinkan mencari momentum dari penyanderaan pilot Susi Air ini. Faisal memastikan kondisi pilot Susi Air hingga saat ini dalam keadaan sehat. Sampai sekarang dari hasil penyelidikan kami bisa pastikan bahwa pilot dalam keadaan sehat. Itu kami bisa pastikan sampai hari ini, ya. Tanggal 2 Juli ini pilot dalam keadaan sehat, dan tentunya dalam hal ini kami berharap terus bahwa situasi kondisi ini masih bisa terus terjaga. Sampai sekarang proses negosiasi yang diinisiasi oleh Kapolda Papua dan Pangdam 17 Cendrawasih bersama dengan stakeholder, baik pihak gereja maupun pemerintah daerah, memang sudah berjalan dan masih terus menunggu perkembangan yang baik. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan.